Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Ika Fatmasari dengan NIM 1903111000092 dari kelas Agroekoteknologi C Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu acara praktikum dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lahan. Acara yang saya jelaskan yaitu acara 1 dengan materi erosi yang diperbolehkan atau EDP. Baik, mari kita langsung ke penjelasannya. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk bahasan yang pertama adalah pembahasan mengenai pengertian erosi yang diperbolehkan. Lalu yang kedua, pembahasan mengenai metode pengukuran erosi yang diperbolehkan. Yang ketiga ada langkah-langkah menentukan erosi yang diperbolehkan. Dan yang keempat ada contoh perhitungan erosi yang diperbolehkan. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari erosi sendiri yaitu memiliki arti bahwa erosi adalah sebuah kondisi pengikisan permukaan bumi oleh tenaga yang melibatkan pengangkatan benda-benda seperti air mengalir, es, angin, dan gelombang atau juga arus. Erosi ini merupakan salah satu bencana alam sehingga diperlukan adanya untuk mengetahui erosi yang diperbolehkan. Erosi yang diperbolehkan memiliki pengertian bahwa laju erosi yang tidak melebihi laju pembentukan tanah sehingga dapat ditemukan suatu lapisan tanah atas untuk tempat pertumbuhan tanaman. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode. Salah satu metode untuk mengukur erosi yang diperbolehkan adalah dengan memperhitungkan ketebalan tanah, minimum dan jangka waktu penggunaan lahan yang diinginkan atau research life. Nah, pada metode kita juga harus mengetahui mengenai kedalaman efektif. Kedalaman efektif merupakan kedalaman di mana perakaran tanaman masih bisa masuk ke dalam tanah. Kedalaman tersebut umumnya dibatasi oleh suatu lapisan penghambat, misalnya batu keras, padas, atau lapisan lain yang mengganggu atau menghambat perkembangan perakaran. Diukur dalam sentimeter. Kedalaman efektif dibedakan menjadi 6 kelas, yaitu yang pertama ada sangat dangkal sekali dengan ukuran kurang dari 10 cm. Yang kedua adalah sangat dangkal dengan ukuran 10 hingga 30 cm, dan yang ketiga ada dangkal dengan ukuran 30 hingga 50 cm. Yang keempat ada ukuran sedang dengan ukuran 50 hingga 100 cm, dan yang kelima ada dalam dengan ukuran 100 hingga 150 cm, dan yang keenam ada sangat dalam dengan ukuran lebih dari 150 cm. Terdapat faktor kedalaman tanah yang telah ditetapkan berdasarkan pendekatan jenis tanah atau subordo tanah dan telah dinyatakan pada tabel 1.1 berikut ini. Faktor kedalaman tanah tersebut ditentukan dengan subordo masing-masing tanah yang ada 30 macam subordo tanah. Nah, selanjutnya ada kelas regim kelembaban tanah yang meliputi akuit atau AQU, yang berarti air dijumpai pada tanah daerah rawa pasang surut di mana presipitasi lebih besar dari evapotranspirasi. Lalu yang kedua ada udik atau UD berarti lembab, dijumpai pada daerah dengan CH merata dan cukup sepanjang tahun. Lalu yang ketiga ada ustik atau US, dijumpai pada daerah tropis dan subtropis dengan musim kering lebih dari 90 hari tetapi tidak melebihi 180 hari kumulatif. Kandungan airnya juga terbatas tetapi masih tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, yang keempat ada serik atau XER berarti kering, dijumpai pada daerah dengan iklim mediteran yang mempunyai musim dingin yang lembab dan sejuk serta musim panas yang hangat dan kering. Selanjutnya ada ordo tanah di mana masing-masing ordo tanah memiliki singkatan, dan berikut adalah tabel 1.2 tabel ordo tanah. Terdapat rumus perhitungan erosi yang diperbolehkan atau EDP dengan menggunakan metode ketebalan tanah, yaitu EDP sama dengan DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T, di mana EDP adalah erosi diperbolehkan, DE adalah kedalaman efektif tanah yang memiliki satuan milimeter, lalu FD yang merupakan faktor kedalaman tanah, BI merupakan bobot isi tanah dengan satuan gram per sentimeter pangkat 3, lalu untuk T adalah umur guna tanah yang memiliki nilai 300. Langkah dalam menentukan erosi yang diperbolehkan atau EDP yang pertama yaitu kita mempersiapkan alat dan bahan. Untuk alat dan bahan bisa berupa bor tanah, meteran, alat tulis, dan alat pendukung lainnya. Lalu untuk langkah kerjanya yaitu yang pertama menentukan tempat pengamatan, yang kedua membor tanah dibor dengan menggunakan bor tanah sampai menemukan lapisan tidak tembus akar, lapisan kedap air, kerikil, dan batuan. Yang ketiga yaitu mengukur kedalaman efektif tanah, dilanjutkan dengan menentukan subordo tanah yang sesuai dengan klasifikasi
USDA, dan nilai faktor kedalamannya pada tabel 1.1. Lalu yang terakhir yaitu menghitung EDP dengan nilai BI sama dengan 1,2 kg per desimeter kubik. Nah, terdapat contoh perhitungan erosi yang diperbolehkan atau EDP. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi lahan terlebih dahulu. Dari identifikasi lahan, ditentukan kedalaman tanah yang ditemukan 120 cm dan masuk ke dalam kelas dalam, yaitu dengan ukuran 100 hingga 150 cm. Lalu, subordo termasuk ke dalam subordo Uster dengan nilai faktor kedalaman 1,00 dengan kelas regim yaitu ustik atau US dan ordo tanah vertisol atau ERT. Lalu kita melakukan perhitungan dan diketahui bahwa DE atau kedalaman efektif tanah sebesar 120 cm, lalu kita jadikan mm sehingga terdapat 1200 mm. Lalu FD atau faktor kedalaman tanah dari subordo Uster yaitu senilai 1,00 dan BI yaitu 1,2 kg per desimeter pangkat 3 yang merupakan ketetapan, dan untuk T atau umur guna tanah yaitu 300. Lalu kita hitung EDP-nya dengan menggunakan rumus DE dikali FD dikali BI dikali 10 per T. Lalu kita perhitungkan bahwa 1200 dikali 1,00 dikali 1,2 dikali 10 per dibagi 300 sama dengan 14.400 dibagi 300, sehingga ditemukan hasil EDP yaitu 48 mm per tahun, sehingga erosi yang diperbolehkan yaitu sebesar 48 mm per tahun. Sekian video penjelasan praktikum manajemen sumber daya lahan acara 1 mengenai erosi yang diperbolehkan atau EDP dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.